Dia juga terkenal banget nih di kalangan mama. Tahu gak siapa? Walid. Iya gak? Iya. Iya Ji, bukannya mirip Walid ya? Lu Walid ya Sur? Kemarin malam di Thailand, coba dulu nih di Thailand. Ya ini bagus lagi. Bagus lagi, ketinggalan di sana. Pokoknya kuncinya motornya yang sampai menang terus dikunciin dah. Nah total ya, kalian totalin sendiri deh guys. Jadi total tadi gua ngitung. Oke guys, selamat sore. Jadi ini adalah konten yang banyak kalian minta. Perkembangan Buto Ijo gimana? Nah, jadi nih gue udah di mana nih, daerah Pamulang. Dekat rumahnya Hanhan juga, tapi Hanhan lagi ke Thailand sama Jordi. Jadi nih gue pengen ke rumahnya Bayu, ngelihat Buto Ijo gimana, sekalian bahas ya. Jadi Buto Ijo ini kan sekarang rame namanya kelasnya tuh San Mori Pro. Nah kita bahas San Mori Pro tuh kira-kira budget bikinnya tuh habis berapa sih, dan gue pakai yang mana aja. Oke lah, langsung aja kita ke rumah Surya Herbayu. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. Oke guys, gue udah sampai di tempatnya Mekanik Asia. Dan dia juga terkenal banget nih di kalangan mama. Tahu gak siapa? Walid. Iya gak? Iya. Iya Ji, bukannya mirip Walid ya? Lu Walid ya Sur? Hampir om. Hampir. Jadi gue udah di rumahnya Surya nih. Surya Herbayu, ini gue konten kedua ya kita Sur? Iya betul. Secara eksklusif yang kedua. Ini yang pada nanyain tai hijau nih. Nah ini banyak yang nanya. Sampai dia di DM ya? Iya, gue di DM sama beberapa orang gitu nanya ini om, terus ini kapan bikin ya? Inilah tai hijau guys. Nih keadaannya. Ini gue bawa beberapa barang-barang lagi sama ban ya Sur, Bantu. supaya buat sekalian berdiri dulu. Mau ngamal fairing. Ngemal fairing, iya bener. Nanti kita bahas ya Sur. Oke. Sekarang San Mori Pro tuh lagi ngetren. Keren, lumayan rame. Lumayan rame. Sebenarnya kalau kita bilang ini mah di Thailand full tank lah ya Sur. Iya, full tank. Cuma bedanya di sini kalau yang San Mori Pro kan ngamen timbangan. Oh iya bener. Di sana 138 kilo ya. Iya. Bedanya itu aja ya. Iya. Sama mesin beda lah ya. Di sini kebanyakan standar bebas. Kalau di sana Stroke 1,5. A59 open juga ada sih ya. Kebanyakan open. 65 open ada ya. 65 open jarang. Itu kan kelas baru kemarin. Oh. 2024. Jadi 59 open sama stroke 1,5 doang lah ya. Nah, yang banyak. Lebih lazim ya. Dan bedanya nih juga Sur, velg. Tapi velg mulai pakai 17 18 juga ya? 18. Iya, ada yang pakai 18 kayak Oji. Oji. Kan pakai 18. Iya. Di sini sih sebenarnya, tapi kan dia harus pakai velg jari-jari kalau 18. oh iya Kalau benar. Gini kan 17. Nah iya, ini tai hijau pakainya FU. Itu San Mori lu pakai velg berapa? 18? 17. Oh 17 juga. Lu belum pernah nyoba 18? Belum. Mirip-mirip sih sama, cuman balik ke setting gearnya aja sih itu. Oh iya. Oke lah, kita ngobrol di dalam ntar karena gue lupa bawa mic guys. Pemberitahuan satu. Apa? Handphone Om Arif yang buat konten baru guys. Udah tahu, gue udah pernah bikin konten nge. Mau kompor dia. Iya, kameranya gede-gede banget, gila segini. Oke, yuk kita ke dalam. Oke. Ayo. Ini sekalian aja review Sur. Ini lu rumah. Aslinya rumah. Jadi ini 8 speed nih yang dibilang Jordi apa 80 speed. Nah, sebenarnya jadi udah lama, awalnya tuh cuma hobi-hobi aja. Oh. Banyak masuk ya di luar jam tekno gua kerjain lah. Oh lu jadi main belakang.
Gua tadi habis komporin sama Unyil. Enggak. Justru PR Tekno dari Tekno kesini semua. Iya gitulah. Dari rumah. Lu dari 2000 berapa nih suruh sini? Dari dulu sih udah lama sih. Dulu kan kenal sama Anan. Dari sebelum Mamahanan udah di sini nih. Anan bengkelnya waktu masih bengkel mobil. Ah. Itu gua kenal. Gua suka nganterin Mee. Itu gua udah main-main motor. Oh. Udah di sini lokasinya. Udah. Tapi sempit. Tempatnya maaf ya. Kan kita gerbek nih. Gerbek 8 speed. Tuh, buset deh, nggak ada obat. Mesin banyak banget PR-nya. Gila, gudang mesin. Gudang mesin. Lu, Bang. Oh, ini meja koreknya. Gue pengen lihat dia ngorek aja, pelit banget, nggak mau ngasih tahu dia, nggak mau ngasih lihat. Nggak bisa, soalnya masih belajar. Masih belajar kan tuh. Malu, jadi kadang, aduh. Padahal julukannya kalau netizen bilang top 5 mekanik Asia FFA. Anjay. Enggak, bohong. Itu ada yang Jordi itu. Iya. Asal mula emang si kampret satu. Emang. Udah gue taruh dulu nih pakai tripod. Oke, siap. Oke guys, kita lanjutin ngobrol sama Mas Surya. Mas Sur. Lu panggilan lu apa sih ini sebenarnya? Bayu, Surya? Bayu, Hah? Bayu aja. Oh, gara-gara Odi doang ya? Odi awalnya. Dia jauh-jauh sini aja. Odi terus Bang Ade ikut-ikutan, sur. Jadi semuanya sekarang sur. Surya. Sekarang semuanya Surya. Sur. Jadi ini, baik gue pengen bahas yang tadi bikin San Mori Pro. Mudah-mudahan sini kelas sebenarnya jadi rame lah ya. Iya. Dan mudah-mudahan juga banyak kelas owner kayak kemarin Mee itu Nah, ya kan. itu Yang kayaknya lagi ngegas. mulai nongol tuh karena ownernya biar ngerasain motornya. Iya. Jadi gue bisa ada bau buta hijau. Kan kemarin gue malas-malasan. Kayaknya kalau udah jadi juga kagak bakalan main juga motor. Nanti kalau ada kelas owner gini sih seru juga jadinya. Ya harus ada. Iya. Kan gue juga owner. Jadi lu bisa ketemu gue. Jangan lah, dia hitungannya joki nih sih. Gue berapa kali diayamin. Jadi gue pengen bahas. Jadi San Mori Pro ini sebenarnya gimana ya? Gue kan akhirnya sampai bikin motor baru tuh. Karena menurut gue kayak sayang yang itu juga. Karena emang ini diacak-acak ya. Karena San Mori Pro tuh maksudnya sasisnya udah tipis-tipisin, ya kan, dientengin. Pendek banget. Asok kecil, udahlah akhirnya jadi bikin motor baru. Itu juga jadi bikin lama. Betul. Gitu guys. Satu Jadi itu, kedua emang dianya lama. Ketiga, oh iya, barang-barangnya suka jalan-jalan. ini yang terakhir blog gue kasih tahu ya. Aduh, gue gak ikutan. Blog gue kemana? Sebelum Sebelum ke Thailand. pokoknya sempat dipinjam. Waktu itu sempat kepepet nempel di 155 Cuna PME. Sempat karena waktu itu blok ME udah rusak. Posisinya besok dia mau berangkat balap ya kan, pertama kali. Akhirnya dipinjemin dulu ke situ. Jadi Om Arep dibikinin yang baru untuk ME. Ternyata pas dicoba bagus. Jadi ya di barter itu motor ME. Om Arep dibikin baru ceritanya. Udah jadi baru nih guys. Kemarin balap di Thailand, dicoba dulu nih di Thailand. Kayaknya bagus lagi, ketinggalan di sana. Pokoknya kuncinya motornya yang sampai menang terus dikunciin dah. Aduh. Itu menang 2 kali tuh ya? Iya, betul. Survei-survei kan menang 2 kali kan? Iya, betul. Udahlah, lupain aja. Udah jadi miliknya motor itulah. Iya, Om Arif bikin baru aja. Ya, sabar lagi, nunggu lagi nih, setahun lagi nih. Kalau untuk itu tanya sama Mas Han. Oke, Sir, jadi tadi balik lagi mau bikin San Mori Pro baru. Habis berapa sih budgetnya? Perkiraan ya, kalau untuk mesin sama kaki-kaki gitu ya, dari nol itu mungkin bisa sekitar di atas 70 mungkin. Itu yang sedang ya, Mas, yang nggak barang head-on lah ya. Nggak Ya kayak gua lah nih ya, barang-barang sedang standar aja. lah ya. Itu Kayak sekitar, San Mori lu, San Mori gua gitu. ya sedang lah itu. Sekitar 70-80 kayaknya. 70-80. Ntar kita bahas nih, bener nggak? Nah, jadi maksudnya head-on sama enggak tuh bedanya misalkan kayak Master Ram. Iya, Kita kan betul. pakai RCB, padahal ada opsi Brembo gitu yang lebih betul, mahal. Bedanya betul. tuh Master Ram-nya udah 3 jutaan ya bedanya. Betul. Dari 1 juta ke 4 komaan kan. Iya, betul. Terus Terus kayak kaliper, terus kayak dis kan ada yang make merek Nyoji.
Punya Oji tuh punya TK tuh dia 6 jutaan tuh bis doang tuh. Punya Oji 6 juta tuh bisa. Kalau nggak salah Bisa. gituan gila. Ini gue dis yang di FU murah ya, Murah, 500.000, iya. 500.000 lah Iya, di ya. bawah 1 juta lah. Terus shock misalnya, shock belakang kita CVT murah Itu sekitar 3 3 jutaan. komaan Nah. gitu. Kita nggak pakai Ohlins atau Nitron gitu. Nah, itu mah aduh, tar dulu. Tar dulu. Nge-gym. Nge-gym. Oke, tadi kita bahas dari pertama, sasis. Hmm. Itu harganya 3,5 juta. Tadi kita langsung konfirmasi ke Om Adrian nih. Om Adrian betul. Jadi 21 ton modified. dia sasisnya bahan dari dia, terus udah dientengin, terus kayak udah dirubah komsirnya, posisi mesin pun sudah dirubah, itu sekitar 3,5 juta. 3,5 juta. Satu tuh 3,5 juta. Yang kedua sekalian di Om Adrian ada juga body setnya, fairing, Betul, tangki, fairing, body tangki. belakang, Sama joknya ada sama juga joknya. di dia. Itu harganya 2 juta. Sama dia kalau kita kesana kita bisa maksudnya dimalin gitu, dipasangin dudukan-dudukannya. Oh, sekalian pasangin sama dia. Pasangin bisa. Nanti kan dia dudukan di sasisnya harus ada yang plat tuh. Nanti sama dia bisa dibikinin yang buat si bracket ke fairing depan gitu bisa. Sebenarnya kalau custom mendingan gitu sore, motornya dibawa ke sana aja udah mesinnya Iya, segala macam ya. betul. Kalau udah Dipasangin di sana. berdiri, kalau udah berdiri kan harus dibawa balik dulu sasis. Ah. Dipasangin sok depan, Oh, pelek, iya, arem kalau udah baru berdiri itu ya. Ngemal body. Nah, Oke. gitu. Daripada bolak-balik tukang las ya nggak? Betul. Tukang las duduk kan. Betul. Body set tadi 2 juta. Betul. Terus buat tangkinya, tutup tangki itu gua ntar pakai Taiga. Taiga tuh 1,2 juta. Iya. Terus yang ketiga ada arem DKT. Nah, ini kan kita bedanya sama Ninja Air biasa udah arem mounting atas. Betul. Ya, Kalau Ninja Air masih mounting bawah. Ninja Air masih mounting bawah. Arem DKT itu 1.250.000. Ini harga ini ya guys ya. Kurang lebih aja ya. Iya, Mungkin ada selisih 50-100 ribuan, gue juga nggak tahu Beda-beda. pasti, beda-beda. Tergantung, apalagi kalau barang-barang ini dari Thailand, kursnya rupiahnya ke Thailandnya ke batnya. Ngikutin batnya. Iya. Bisa. Apalagi sekarang rupiah lagi Wah, anjlok. menceri. Jadi barang-barangnya lebih mahal mungkin. Terus mesin bawah tuh itu harga berapa sih ya? Kalau kita beli mesin bawah doang. Mesin bawah yang copotan-copotan itu sekitar 2 sampai 2 juta Tiga- setengah. Sampai 3 ya jutaan paling ya? mahalnya 3 juta lah. Iya, 3 Mesin juta. bawah tapi ada isinya, kayak ada rasionya, Ah. ada baut-bautnya, ada gigi-giginya komplit. Nanti tinggal dimodif. Itu gua di sini 3,5 buat jaga-jaga sur kalau tiba-tiba ada rasionya yang jelek, campitannya betul, apa jelek ya nggak? betul. Gua jadi gua buletin aja di sini 3,5 kurang lebih. kurang lebih. Terus ada krek as KTT. Nah. Karena ini speknya standar bebas. Betul. Rata-rata cc-nya sekitar 160-an. 160-an ya. Ah, ah. Sunmori Pro ini. Armory Pro. Nah, cuman lagi susah Itu asnya. dia, lagi barang yang gue kosong, tadi barang nyari harganya dulu tuh kalau nggak salah yang harganya 3 juta ya. sekitar 3 juta. 3 jutaan. Nah, tapi kosong. Kosong belum sama barangnya. stang sehernya, belum sama pennya. Oh. Jadi tuh beli lagi. Nah, untuk stang sehernya kemarin sempet banyak yang pada pakai Forest 1M. Nah, Termasuk gua nih pakai. Nah, dia pakai Forest Forest 1M. 1M. Cuman ya sekarang kan barangnya katanya belum masuk lagi, jadi juga agak susah. Jadi ada beberapa motor yang memang pakai stang seher standar. Nah, keunggulannya dia kan lebih tipis. Jadi nggak perlu digeridain lagi. Kalau standar harus ditipisin lagi karena mentok sama si crankcase. Oke. Jadi krek as itu harganya 3 juta gua tulis. Tapi gua lihat di Tokped karena barang kosong ya Sur. Nah, Ada digoreng. yang jual sampai 6 juta. Goreng ada 8 juta juga ada. Iya, gua bilang gile. Terus stangnya Forest 1M itu 1 juta. Sekitar 1 juta. 1 jutaan nih. Terus lanjut lagi mesin bawah masih rasio ganti nih gue ya kan. Rasio ganti pakai KTT juga. itu sekitar 1.300.000. ya. 1,3. Dicangkok sama rasio standar karena kita pakai Iya. biasanya gigi 1 2 doang. Iya. 456 standar Standar biasanya semua. ya, selalu ya. Oke, lanjut lagi masih di mesin bawah balancer. Balancer Ini pakai Aor. punya Mari pakai yang Aor. Ya. Aor. Dia udah modif ya. Itu harganya juga lumayan tuh 2 Lumayan. juta kurang lebih. Hampir. 1,8 2 juta lah. Sultan. Berak. Oh, stang seher Forest 1M tadi 1,25 nih. Sama pasang maksudnya tuh. Ya. Nah, pasangan nyenter kertas Nyenter. Oh. Jadi tadi stang Forest 1M 1.250.000. Udah ikut pasang Iya, prakasnya 3 juta. 3 juta. Terus bearing C3 C4 set
1,3 benar. Iya, untuk rasio itu sekitar, kalau nggak salah rasio komplit itu sekitar 800-an ya. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 piece, tambah biasanya yang di balancer diganti juga tuh. Nah, ada yang diganti, ada yang enggak, tergantung kondisi. Karena standar yang ninja udah C3. Oh, standarnya udah C3. Biasanya kan ada yang udah karat lah, udah ketek-ketek gitu lah, ganti. Beda sama bearing kerkas ya. Oke. Nah, itu mungkin 1,3 udah sama bearing kerkas. Udah sama bearing kerkasnya sekalian. Bearing kerkas. Pokoknya lahar-laharan nih gue jadiin satu aja sih. Iya. 1,3 Itu pakai C3 atau C4 pakainya. Seal packing. Seal sama packing maksudnya. Nah, komplit itu Seal mungkin kerkas sekitar sekitar 300 lebih gitu. 350.000 nih Iya, berarti. ya, sekitar. Lanjut lagi ada rumah kopling pakai ZX gue ya. Iya, betul, pakai JTX. Ini harganya 1.400.000. Dia bedanya pakai per soalnya di rumah koplingnya. Kalau Ninja biasa Enggak kan ya, polos enggak aja, ada besi aja pantek. Nah, itu karet mainnya. Kadang kan karet ada oblaknya tuh lama-lama. Tapi kalau lagi panas ya. Kita lepas tengah kopling tiba-tiba dek suka suka gitu. Kalau JTX per dia nggak ada karetnya. Oke. Jadi lebih enak kontrolnya. Rata-rata emang pakai itu. Ya, itu balik ke kebutuhan joki sih. Kalau kayak joki Thailand sih enggak juga. Oh enggak? Oh joki Ebon gitu-gitu enggak perlu dia. Gua rumah kopling bekas sih, gua pasang, dia bilang gimana bang? Good, oke, good. Oke, balik ke joki itu. Balik ke joki. Terus ada pair kopling HBY 250.000. Itu sekitar 250.000-an. Oke. Nah, udah cukup. Terus kampas kopling pasti ganti lah, udah gosong tuh ya, bekas Iya. yang lama. Sama Iya, plat betul. geseknya 750.000. Nah, Lanjut lagi EWP Electric Water Pump. Itu Bosch pakai bos itu 1 jutaan ya, satu berapa? 1.350.000. Ya, sekitar 1 Ini gue bareng kebanyakan ngambil di Blue Ice ya, Tomai. Jadi harga ini harga Tokopedia-nya Blue Ice. Endorse apa gimana? Ah kagak sih, beli. Oh, beli. Endorse kali, promo. Lanjut lagi blok. Nah, Blok tuh 1855 entah gold silver, sekarang list 3,8. harga listnya 3,8 sampai 3,9. Biasanya kalau kesana kan ada diskon dikit-dikit lah buat bensin. Oh iya. Ini buat list 3,8 ya. Betul. Terus di Ya. gua kan waktu itu apa? Dia apa? Kalau pakai blok itu, kalau untuk Sun Mode Pro itu kebanyakan pasang cincin. Iya, Cincin pasang lagi cincin lagi karena tuh, makanya dia masalahnya di bagian atas, dia sering Gerumpus ya? gerumpus, dia nggak kuat kena tekanan. Jadi pasang cincin. Pasang cincin lagi sekitar 1 juta. mm, Lanjut lagi ada piston ART 250.000, benar ya? Tinggal ring. Single ring. Mm. Terus ada ring piston yang Titan Thailand. Nah, ring piston itu balik ke kebutuhan ya. Kalau motor-motor masih harian sih ring serve standar Cukup aja. Cuma kalau Buat balap balap kan kita mengurangi resiko kebocoran kompresi. Jadi ya dia lebih kuat bahannya. Jadi Iya. lebih apa ya? Lebih megar, terus Tahan panas lah, Titan pasti. Titan lebih tahan panas. Awet. Iya. Itu di bengkel hampir Titan. jarang ganti ring. Iya. Iya, sekali doang. Jadi lebih irit sebenarnya daripada standar. Malah kadang nge-gym nih nggak diganti ringnya, akalin pasang lagi. Soalnya kalau ganti ring share baru lagi motornya rayan lagi. Iya. Kan si ring kalau baru kan keras, Iya. dia harus dirayanin lagi sampai ketemu empuk yang titik empuknya dia, udah tuh enak. Justru kayak joki Thailand suka begitu ya, udah nyep. Nah itu di Amplas, apalagi pistol, Eva, iya. lu tahu kan? Iya. Akalin. Kalau Udah sampai bunyi kasar tuh baru enak tuh. kalau saya belum Aman. kebelah 2, akalin terus. Terus lanjut lagi itu ring piston Thailand Titan 350.000 lah kurang lebih. Kurang lebih. Soalnya beda-beda mereknya. Iya benar. Ada beberapa merek. Terus membran pakai V-Force 3. Pos 3. Nah, 2.100.000. Nah, betul. Lanjut lagi ada intake. Intake harganya 500.000. Nah, intake tuh beda-beda. Intake tuh kalau yang banyak gitu ya, maksudnya gampang ditemuin, harga yang nggak terlalu mahal itu yang biasa gue pakai, yang itu yang membeli yang kita Iya, pakai. ini tadi. Dia modelnya buang samping karena kan Vipos Indonesia itu si tengahnya itu ke samping. Nah, itu kalau lu pakai intake samping masih oke lah, masih ngakalinnya sedikit. Kalau pakai yang intake tengah itu ya. Kalau yang di Thailand itu intake-nya tengah. Nah, V-Force intake- harus di nggak ketemu kalau lu pakai intake samping, harus beli Oh. sama karet intake-nya. Oh. Nanti tinggal nyesuaiin besarnya seberapa gitu. Sebenarnya lebih bagus yang tengah nih. Enggak juga, Bang. Lebih bagus tapi ya nggak Masih signifikan lah, mirip-mirip lah, tapi memang lebih bagus ya center di tengah.
Lanjut lagi, karbu pakai PWM Thailand. Harganya waduh lagi Waduh, ngeri sekarang lagi bannya. ngeri. Gila, kemarin gua itu beli itu mungkin Yang udah di remer nih ya guys ya. yang udah di remer itu mungkin kalau di rupiah 8 juta, 8 juta. Yang udah di remer, kalau yang belum di remer kayak Kemarin tuh masih 7 komaan kita beli ya 7 2024. jutaan tuh udah yang dapat yang di remer. Iya. Heeh. Sekarang kurang lebih 8 juta dah. Iya, gila harganya. Knalpot HBY stainless 6 juta. Iya, betul sama saya. Full set. Heeh. Beda spek, beda ukuran ya biasanya. Oke, biasanya HBY nanya tuh Heeh, mau speknya 59 apa? open atau berapa. 155 beda-beda. Kalau di standar bebas kita ini San Mori Pro biasanya pakai yang apa speknya? Knalpot 59 open atau apa sih? Ya kurang lebih. Di antaranya lah jadi Oh, ada emang khusus dia buat standar bebas kita nih. jadi waktu itu kan pernah coba pertama kali yang 155. Oh, pakai yang 155 dulu ya? 155. Nah, itu dicoba ke standar bebas. Bagus mah bagus, tapi kita namanya manusia ya kurang Kurang pokoknya puas. diatur. Akhirnya kalau Lebih dikeluarin gedein mah tuh enggak dimodif di bagian tabung, nggak bisa terlalu gede, Om. Oh, nggak bisa terlalu gede juga Nggak standar bisa. bebas ini. Paling 41, 41 Oh. setengah. Itu 42 aja udah mulai aneh. Oke. Harus dimodif lagi mesinnya. Terus soalnya dia model lehernya L. Oh. Jadi si tabung nggak bisa terlalu besar karena tabungnya modelnya kan panjang. Itu nggak bisa terlalu besar. Beda sama C ya. Kalau C kan lebih pendek, jadi dia butuh volume besar Oh iya. untuk bener. menambah balik si kompresi. Karena dia L sih ya. Karena dia L. Oke, knalpot tadi 6 juta, lanjut lagi ke radiator. BRD gue pakainya 1,5 juta. Betul. Kalau punya Koyorat lebih bagus. Lebih mahal ya. Harganya Berapa duit sekarang Koyorat? goceng gila. Goceng? Iya. Ih, serem. Serem. Udah kayak harga radiator mobil. Makanya. Lanjut lagi velg. Pakai FU ini gua harganya 3,5 juta dari tim Panik. Kalian bisa langsung hubungin Unyil kalau mau beli. Betul. 3,5 juta. Ah, Udah sama velg, plandes, klahernya udah diganti, Udah diganti, yang bagus. udah dibikinin bosing biasanya. Adaptor kaliper depan udah dapat semua. Komplit lah. PNP 3,5 juta velg. Betul. Sebenarnya kalau lu mau pakai jari-jari emang lebih enteng tapi lebih mahal ya pasti ya. Lebih lumayan, jadi tromolnya aja. Tromolnya udah goceng. Nah, Iya. taruhlah DKT atau Yang apa DKT. itu sekitar 4 jutaan. Belum jari-jarinya, belum Jari-jari. velgnya, belum bikin plandesnya juga, belum disnya juga. Malah lebih mahal sebenarnya dari FU ya. Lebih mahal. FU lebih paket hemat lah. Betul, betul. Terus master yang depan nih gue juga pakai paket hemat RCB, harga 1 juta S1 nih. Padahal dia punya Porta. Kata jangan itu buat yang itu aja. Itu pakai buat road race gue lah Mandalika. Iya lah. Dis depan ini pakai 15.000. Iya sekitar gitu 5 depan. sedang lah. Yang Dia sedang bisa lah ya. udah lumayan udah bisa di Ada floating tapi enggak lah ya. Enggak bisa bisa floating. floating. Oh iya. Bisa tinggal ngakalinnya udah dicabut belakangnya doang diganti ringnya pakai yang tipis. Oh. Jadi dia ada ngecreknya. Lanjut lagi, selang rem Hell 400.000. Kurang lebih lah itu ya. 400. Ada yang jual 380, ada yang jual 430. Betul. Gua buletin aja 400.000. Kaliper depan gua pakai Brembo 2P. Brembo 2P. Kurang lebih 2 juta. Ada juga yang di bawahnya lebih murah, ada juga kayak 81 kan lebih. Lu pakai 81 tuh? Yang di sini 81. Iya lu 81 enggak ori suruh murah. Kalau Enggak, yang iya kalau yang orinya mahal. ori lebih mahal lagi kan? Gila. Ori berapa? 81. 4 jutaan kayaknya, 3-4 jutaan. 3-4 jutaan. Gile. Oke, lanjut lagi ada ban depan belakang tadi barusan gue bawa. Depan tuh pakai Rosso Sport 80/80 17. Betul. Itu harganya 370.000. Terus belakangnya pakai 90/80 Rosso Corsa 2. Rosso Corsa juga. Harganya 450.000. Ban emang pakai itu ya, kebanyakan. Rata-rata regulasinya Oh, emang harus depan 80 belakang 90. Nggak boleh lebih kecil. Ya? nggak boleh. Jadi lebih ke ini loh kan ada kayak peraturan IDC IDW itu kan ukuran bannya segitu. Jadi pada ngikut. Kalau Sunmor oke. itu batas maksimalnya segitu. Malahan tadinya kan 90 kayak paling 90 kecil per ya? 80 paling kecil. Depan Nah, ya? sekarang boleh bisa turun 80 tuh boleh. Iya. Gue mikir karena ini San Mori Pro nggak resmi aja depannya pakai 80. Iya, betul. Lebih Oh ternyata tapi di resmian bisa pakai 80 sekarang depannya. ada yang bisa, ada yang enggak. Oh tergantung tergantung IDC sama eventnya. SDW-nya tergantung Iya, eventnya. betul. Terus rantai sama gear, rantai Regina Gitu. kurang lebih harganya 380.000 Sampai 400.000. sampai 400 ribuan.
Gear triple S 200.000 depan belakang. Betul. Ya 110 sama 80 apa ya, kalau nggak salah. Kalau tromolnya kayak DKT Honda lumayan tuh gearnya. Mahal. Bisa 400-an. Gear belakang toh Almu. Oh, ini kan besi, gue sih lebih ngitungnya mahal. harganya. Iya nggak apa-apa. Kan kalau yang Honda agak jarang yang besi. Oh iya benar. Agak susah. Lanjut lagi pengapian. Ini juga yang mahal nih. Kalian mau pakai AC, mau pakai DC mahal. Mahal. Pakai DC berarti pakai E7 tuh mahal. Lumayan mahal. Iya. 7 jutaan. 7 ada yang 10 beda-beda beda-beda. dan kalau untuk E7 sih kalau gue pribadi ya nggak bisa disamain karena speknya beda, udah pasti CD-nya beda, udah pasti panjang pick-up-nya beda, dan itu nyetingnya harus bener-bener teliti karena punya resiko kan dia panjang pick-up-nya lebih panjang tuh. Iya. Kalau kanan makanya kalau dyno segala macam magnetnya banyak, itu udah Ya. panjang pick up beda-beda. Ya, panjang pick-up beda-beda, nyesuaiin sama si cc motor, sama struknya, sama speknya lah. Sesuaiin lah itu ya. Resikonya ya itu paling servo bolong. Resiko yang nggak enak ya. Motor Resikonya ada. motor jebol. Kalau AC lebih universal, jadi nggak terlalu nyeting CDI, nggak nyeting ini, bener-bener nyeting fokus ke mesin, paling karburator, knalpot, masih gitu-gitu aja. Kalau E7 lu harus nyesuaiin CDI-nya juga, panjang pick-up-nya juga, tapi ya balik owner, mau yang mana, ada kelebihan kekurangannya. Nah ini pengapian set AC gue nulis ya, karena gue pakai AC nih. 8 juta, jadi perhitungannya tuh 5 juta sebenarnya part barunya semua pengapian AC Ninja. Iya. Nah 3 jutanya itu custom, karena kan gue kayak kabel setan ada beli kabel-kabel gahar apa segala macem tuh kan. Betul. CDI-nya pun dimodif. CDI-nya mau di coilnya coilnya diganti. Jadi gue ngitung 8 juta. Itu juga plus minus ya. Bisa lebih juga, bisa kurang. Betul. Tergantung, jadi gue pukul rata 8 juta aja. Stang pakai DKT harganya 950.000. Itu gue derajatnya 15 ya. 15 aja. 15 tuh nyaman lah ya buat San Mori. Cukup. Kalau Ebon malah pakai 10. Oh iya. Ebon 10. Lebih tegak lagi dong. Dia nggak suka nunduk banget. Nggak suka. Kalau joki kita kayak dia lebih agak cocok kayak 15. 15. Lebih cocok. Beda-beda. Apalagi Jordi sukanya 30. Wah, Jordi. Jametnya tuh yang ada yang begini. yang gini belok kayak gini. Lu nyebut merek lu Jametnya. Bodoh amat kalau Jordi. Ini dia konten. Tadi dia mau ngajak Jordi. Jordi Dia ke Thailand. Jordinya lagi ke Thailand sama Kohan, sama Adam lagi ngambil barang. Buat persiapan bakal ada seru tuh ya ntar ya. Betul, ada seru-seruan. Gua nggak mau spill. Footstep DKT. Nah, Gua pakai kurang lebih nih harga 1 juta. jadi DKT itu jadi kalau Bingung di ya? Indo tuh bingung Di Tokped tuh banyak KW-nya, karena Iya, jual KW ada di KW, 200.000, 400.000, buset. Gue ngerasain beli di sana sih kalau nggak salah sekitar Ya sekitar 1 juta ya. iya sekitar juta. Dia ada tipe-tipenya yang buat drag itu kan nggak ada rem belakang, terus rendah banget. Terus ada yang buat kayak buat harian, dia ada rem belakangnya bis apa tromol, beda-beda. Harganya kayaknya yang paling mahal itu yang kayak punya lu tuh ya. Iya, yang Ada rem bis. belakangnya buat bis itu 1 jutaan deh kalau nggak salah. 1 juta gue tulis deh. Terus shock depan pakai Mio custom Betul. 2,5 juta. Kurang lebih lah itu sih. Iya kurang lebih. Karena Tapi emang itu supaya ngejar pendek gitu. baru semua, tapi itu baru semua. Baru semua Kayak tuh ya? tabungnya baru, Oh. AC baru, terus sealnya baru, terus udah dimodif, udah di ribonin, terus kan nggak nyampe ke atas jadi disambung. Sambungannya biasanya pakai album sih. Jadi itu kurang lebih 2,5 ya. Iya kurang lebih. Terus segi 3 DKT. Ini gue pakai yang V2 namanya. 2.600.000. Betul. Ini emang harga fluktuatif banget sih ya. Iya. Gua waktu beli pas Desember, kita ya pas kesana beda-beda tipis sih 2,4. Iya. Maksudnya gue nyampein ini harga tuh kalau barang-barang Thailand apalagi tergantung kurs juga guys. Bisa berubah-berubah tergantung rupiahnya. Selain kurs di Thailand juga harganya suka berubah-ubah sebenarnya ya. Iya, betul. Tergantung stok mereka juga. Iya. Kalau mereka stok lagi banjir kayaknya harganya bisa lebih murah. Murah. Terus shock belakang ini kita pakai CBT. CBT yang sedang-sedang aja. Sedang aja. Harganya 3 juta, 3,1 ya sekitar itulah. Terus gas spontan pakai Magura 314. 375.000. KW. Orinya mah jutaan tuh Magura. Orinya 1 juta yang ori. Tapi emang rata-rata di Teko pakai KW juga kan? Karena ini apa? Dicoba mirip-mirip sih. Dia cuma memang bahannya beda. Kalau yang Bahannya ori beda. itu memang lebih tebal. Cuman kan
kalau kebutuhannya cuma drag udah gitu motor jarang pakai, menurut gue sih ya oke aja. Oke aja lah. Nggak masalah. Terus grip nih gue pakai TDR, murmur trot. Menurut bohong endorse. 80.000. Kayak yang bagusnya pakai Ariete lah ya. Ariete oke. 2,5 ya, berapa sih? Sekitar 250-an. 250, 300. 275 segitu lah. Kurang lebih. Terus ada handle coupling yang biasa dari Thailand, Ebon pakai itu pada joki-joki Thailand, Iya. pakai NSR itu. iya. NSR apa Novada sih? Nggak tahu lah, Honda ya kemasannya. Oh enggak, Tulisannya KW6 memang. waktu kita pakai dash di sana, Ebon bilang sempat nunjukin yang di motornya siapa ya, lalu Kio apa siapa gitu. Oh, pakai Lupa. dash. Dia bilang itu NSR. Oh, dia itu bilangnya NSR. Emang kita sekilas sama, cuma pas disebelahin gitu. Ada Ada bedanya. bedanya dia lebih tinggi karena kan Ebon modelnya ngoplingnya gini. Oh iya, nyambung. Enggak yang gini. Iya, Jadi iya. dia benar-benar tinggi. Oke. Beda bentuk lah, nggak banyak bedanya. Kita pakai handle coupling Honda harga 400.000. Terus ada perintilan lagi, kabel kopling ZX nih gue 110.000. Nah, total ya. Kalian totalin sendiri deh guys. Jadi total tadi gue ngitung 75 jutaan. Itu juga masih lebih banget, pasti lebih sih. Karena gue nggak ngitung kayak Oli mesin. iya, selang radiator. Terus lebih utama ini sih, namanya kita modif penyesuaian tuh, tukang bubut segala Iya, betul. macam. Dari situ kan nanti juga ada kayak jasa pengerjaan, terus jasa pengerjaan. moldingnya, terus ngerakitnya, beda-beda itu. Iya. Belum Itu, nyetingnya lagi. iya, itu belum termasuk biaya bangun mesin loh ya. Biaya bangun mesin nah itu tergantung bengkel masing-masing lah berapa ya kan. Betul. Jadi ya emang kurang lebih nyentuh hampir 100 mah ada lah kali sulit. Ya, Sampai matang nih motor jadi gitu ya, sama ada nyeting-nyeting. kayak Iya, 890 hampir cepet lah. iya. Gitu lah. Emang lumayan juga ya bikin San Mori Pro ini. Tapi ya mau bangun motor apapun segitu juga lah ya kurang lebihnya. Tergantung partnya sebenarnya, seberapa mahal partnya tuh. Iya sih. Itu. Itu shocknya gua ganti Nitron aja udah langsung 100 juta ini totalnya. Ngeri. Shock Nitronnya 30 juta ya kan. Iya. Ya pokoknya tergantung lah. Itu ini gua 75 basic ini termasuk yang sedang-sedang aja. Nggak jelek, fungsional, tapi emang bukan barang wah. Jadi kalau ada yang motor balapnya pakai nitron ya Ya ampun bos. Ampun, Jadi disuruh. kita siap aja. Semua yang pada begini Nitron ya? Si Jordi, itu Jordi RTP. motor balapnya Oh pasti udah pakai Nitron kan sekarang? udah nitron. Bacang balap. Sebenarnya sih ada kata-kata dari Jordi. Apa? Enggak jadi. Enggak jadi. Mau sombong? Ini sombong nih ada. Dia kayak kuning ya katanya nih? Iya, kata Iya, kuning iya. enggak. Jangan. Emang banget mulutnya. Terus gimana Sur? Jadi menurut lu perkembangan otomotif drag di Indonesia sama Thailand sekarang? Gue sih sedih ya ngelihat event SDW, IDC Iya, sepi banget ya. Sepi apalagi yang 402-nya sepi banget. Kemarin nanya-nanya ke temen juga emang sepi jauh kayak tahun sebelumnya. Banyak beberapa tim besar juga pada nggak ikut. Iya, kemarin nanya Mee, apa SDW sepi, IDC lebih sepi lagi. Diba ngomong. Oh. Set gue bilang iya. Itu baru part 1, belum sampai Iya. final. Final kayaknya Baru habis bisa. pesertanya itu aja. Kenapa ya? Menurut lu kenapa sih? Dulu kan ada stigma, oh, ada tekno orang malas ikutan. Enggak juga nih tekno nggak ikutan ya kan? Kayaknya lebih ke ini ya kalau menurut gue ya. Kemarin kan ada tim-tim besar termasuk Tekno yang memang sudah mencatatkan tem ya. Kayaknya mungkin ada beberapa tim yang mempersiapkan dulu motornya sampai ketemu Ke time itu, mendekati baru time itu mau baru join. ikut balap karena pasti kan pertimbangannya biaya loh. Iya, Biayanya besar. Itu faktor satu. Heeh. Faktor dua apa ya? Ekonomi juga kayaknya. Ya. Kalau gue bilang sih, di dunia sih lagi kerismon juga kayaknya. Untuk sebagian orang, untuk sebagian lagi sih kayaknya Oke aja. Yang menurut gue secara global nih tuh. Kalau Marif sih fan-fan aja. Alah. Nggak ada masalah dia mah gas. Nggak terdampak lagi sebenarnya. Rupiahnya gara-gara rupiah juga sih Iya, jelek. betul, Jadi betul. orang mau bangun motor kan jadi lebih mahal otomatis barang-barangnya import ya kan. Betul. Jadi diharapkan inilah produksi dalam negeri ini kayak Om Adrian gitu-gitu ya. Betul. VRG, Amorex tuh kalau lebih TTT juga sama, TTT. itu bagus buat lebih ngembangin lagi sih kayaknya. Iya, dan- bakal jalan terus lagi harganya bisa jadi akan lebih murah juga. lumayan jauh.
Karena ada beberapa motor yang pakai barang dari Thailand kayak blok FFA, terus kerak as tuh harganya sih, waduh, lumayan banget ya. FFA tuh lebih mahal-mahal lagi barangnya. kalau menang mending sih. Enggak Bentar usah. dulu, jangan. Gak usah main FFA dulu. Jangan. Karena pertimbangannya gini, lu udah beli harganya mahal, ringkih lagi FFA ya kan? resiko jebolnya gede banget. Dikit jebol. Masalahnya banyak. Lu kaya juga sih Jordi. kita rampok aja ya, kita rampok. Kita rampukin apartemen dulu. Hubung dia ke Thailand sih. Oh, kita jual aja mesinnya. Apalagi gue pengen tanya ini. Apalagi ya. Saran lu Sur supaya lebih rame balapan lagi? Paling yang lagi agak rame sekarang kelas owner sih sebenarnya, itu bisa jadi Ini menarik nih ya. Nah, menarik, bisa jadi acuan. Jadi karena orang ngeluarin uang bisa ngerasain motor bikinannya sendiri juga, jadi ngerasain sendiri. Ya kalau kalah ya duit sendiri. Ya, motor sendiri. Owner ME kemarin kan kalah pertama ngok, udah bal lagi. Iya. Semangat. Jadi emang salahnya dia ya kan? Iya. Kalau yang kedua, gue nggak tahu salah siapa. Bener sih. Enak sih owner gak bisa ngerasain kalian guys, jadi bangun motor juga bisa ngerasain. Jadi kalau ada yang mau kelas owner nih langsung DM. Ya, mau direadiin motornya. Nah, di Tekno nih kalau mau bangun motor cepat harus ada permainan. Ya. Pasti langsung jadi dah. Iya. Harus masuk panjer. Harus masuk panjer dulu. Siapa yang gue ajak main nih? Biar langsung jadi. Terus apa lagi tuh saran? Selain kelas San Mori Pro ini di gas owner, sebenarnya San Mori Pro ini mau kayak kemarin kan sebenarnya mau dua partai, kelas owner sama kelas joki. Tadi Osek mau lawan Diba. Oke juga kan maksudnya? Iya, oke. Biar nggak penasaran gitu. Betul. Apalagi tuh saran lu? Sarannya apa ya? Paling kalau yang ya itu banyak penyelenggara sih, lebih banyak penyelenggara kayak ngadain event kayak kemarin kan si Jiro sempat ngadain tuh Arisan. Iya, itu kalau dia sering ngadain rutin, gitu ya? rutin pasti peminatnya pun makin banyak. Kayak OMG gitu ya. OMG. Ya orang kan sekarang bangun motor buat apa pertanyaan pertamanya kan? Ada ini yang- ada event ini, ada event ini. buat kelas ownernya, kelas pembalapnya, speknya pun harus yang universal, kayak yang banyak-banyak kayak kalau motor San Mori beneran kan itu rata-rata paling cc-nya 155, Iya. Ninja gitu kan, lampu hidup apa Atau kalau mau lebih murah lagi emang udah standar porting aja udah ya. ya, tanda porting Kelasnya. juga ada itu. Balik ke penyelenggara. Sebenarnya gue bingung, sebenarnya ini juga deh. Kelas ninja di Indonesia ini banyak banget sih ya. Banyak banget. Di event resminya pun kebanyakan maksud gue ada 155, ada standar bebas, 59 open, Terus, Pak? 4. Belum yang 155-nya bobot 125 sama bobot berapa ya? 110 apa berapa? 105, 110. Nah, Kalau di 105, DC 110 itu satu motor aja bisa 2 kelas. Iya. Maksud gue spek mesinnya gitu. Kalau di Thailand kan stroke 1,5, 59 open, 65 FF ya 4 juga sih ya sama ya. Iya, tapi kan dia ada regulasi bobotnya, maksudnya kayak stroke 15 ya bobot segitu Stroke gitu 3 aja. semua udah, Nggak sebenarnya ada. bisa tuker-tuker mesin aja udah ya. Kalau kita kan standar bebas itu kan ada bobot 125 sama 105 atau 110 gitu. Beda-beda bobot. Jadi nambah kelas. Iya. Ada saran lagi tuh Apa ya? Saran supaya kita bisa rame? apa ya? Apa lu? Motor Omari kemarin habis main kan, dia menang. Apa tuh? Oh yang 25? Nah, Sky. Terus kapan main lagi? Kalau balap lagi gue ganti nanya. Ya, itulah, gue nunggu yang mau ngebal. Oh. Atau kalau ada partai baru boleh guys, DM gue. Yang mau ngebal nih, gue DM langsung kali ini ya. Om Cio. Janganlah. Kayaknya udah cukup lah ya pembahasannya. Udah cukup. Apalagi om mau nanya apa lagi? Ya gue cuman ini aja doain Tekno sukses nih mau ke Filipina kan. Amin. Dalam waktu dekat. Betul. Tapi di sana berangkat cuma 2 motor. FFA Jordi sama IBK doang. Maksudnya cuman emang kelasnya itu doang. Emang FFA doang. FFA. Itu kan ada undangan nih sore waktu itu ya. Tekno Kan juga boleh dia nggak? nggak tahu. Curang Nggak tahu. Jadi gue ngeliat di pamfletnya. Ada King of 2 T King of Malaysia. 2 taknya Malaysia 125 jet lah. Ini kalau Tekno nggak diundang, tapi Tapi ngadu sama 125 itu seram juga lu ya. Nggak tahu, time dia berapa? 6-0 apa berapa? kalau 201 sih masih bisa fight sih 125 jet. Iya. Kalau 402 kayaknya agak berat lawan Ninja. Soalnya FFA Oh. CC-nya kayaknya dia terbatas di CC, kayaknya nggak bisa se ekstrim Ninja kayaknya. Belum.
Kalau yang Mavades kuning di Thailand kan kencang juga tuh soalnya ya. Kencang 59 tuh ya, apa berapa ya? Nggak, Pernah 6-0 6-0 ya? 6-0 biasa dia. Tuan Saleng ya? Iya, kemarin balap dia 61, 62, 61. 61. Sama dia nggak bisa konsisten karena mungkin dia nggak pakai radiator, mungkin panas kan. Iya, benar juga nggak ada radiator deh sih. Nggak bisa konsisten temnya. Dia balik ke joki lagi, kepleset dikit ya udah. Habis kan ya. Motor FFA tuh nggak boleh kepleset dikit ya. Aduh, jadi Tapi torsi gede banget, wah, susah juga gila. tuh ya pakai FFA itu. Gua kan kalau di bengkel suka nyoba-nyobain motor nih, misalkan di setting cobain apa Han gitu nyobain motor. Ya, itu satu motor itu doang tuh yang gua sama Hanan paling Hanan ngerasain tapi nggak bener-bener di push kayak FFA Jordi itu. nggak yang kayak 59 Open sama dia berani nih banget iya. gitu dia paling cuma met ayo dong start diam nggak satu gua terbalik Itu Andoko yang pas trek-trekan dimarahin Dara. nah, Itu kan full tank FFA kan mesinnya iya kan. mesinnya Kiar Kagak bisa jalan, jalan. weh. ribet kata dia motor ribet Kayak monster tai kan. jadi siapin sampai nggak ada Kesel dia. Itu nganggur tuh dia, FFA Monster ya. Kayaknya nggak bakal ada ya. Nggak. Tapi cuma 2 sama Bang Lim. Iya. Itu udah saling lihat-lihatan time aja, kalau time nggak masuk ya udah nggak join. Iya, di Susah sana juga. nyeting time-nya nongol waktunya. Jadi kalau Itu orang dia sana tuh menurut gue yang susah ya Thailand deh. tapi sebenarnya kalau kita minta bisa. Cuma kan kalau Dimatiin. kalau Hanan kan nyeting ya Emang dia butuh data datanya butuh time ya. itu. Kadang kan Ebonnya juga butuh kadang ya. betul 60 fitnya kelihatan, 200 meter kelihatan. Iya. Kalau kita pakai alat Racebook atau apa, kadang suka kan suka nggak stabil. error. Iya. Berubah. GPS-nya tergantung. Mm-mm. Ya udahlah, gitu gue doain aja. Sukses Filipin. Ya, tahu nih Om Arif kalah gak? Enggak. Tapi gimana Om Arif sama Tekno? Fine-fine aja kan? Paling ini Oh iya gitu tuh. kemarin bengkel juga. Nah, netizen yang pada nanya tuh, ya Om Arif gimana? Emang ada yang nanya dulu. Iya, Om Arif gimana? Om Arif gimana? Gue bilang Om Arif ada di rumah aja, emang gue bawa. Oke lah, Surya Herbayu, terima kasih banyak Sur. Oke, siap. Sukses ya. Amin.